Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rosida, nomor mahasiswa J1B020047 dari angkatan TEP 2020. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas kelebihan dan kekurangan dari metode hidroponik. Yang pertama adalah sistem sumbu atau wick system, yang dimana sistem sumbu ini adalah salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Dimana kelebihan dari sumbu ini adalah: satu, biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. Yang kedua, bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang sangat mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula. Yang ketiga, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. Yang keempat adalah tidak tergantung listrik sehingga biaya listrik relatif murah. Yang kelima, mudah untuk dipindahkan. Di mana kekurangan dari sistem sumbu ini adalah: satu, jumlah tanaman yang dihidroponikkan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Yang kedua, hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Yang kedua adalah sistem rakit apung atau water culture system, di mana cara bercocok tanam hidroponik modern yang dikembangkan pada tahun 1980. Sistem ini paling sederhana dari semua sistem hidroponik yang aktif, cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak yang dibutuhkan. Dimana kelebihan dari sistem ini adalah biaya pembuatannya murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang sistem hidroponik mengalami keberlangsungan. Yang kedua, bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, perawatannya tidak sulit. Yang keempat, tidak bergantung pada kondisi kestabilan berikut kestabilan listrik sehingga bisa lebih hemat pengeluarannya. Yang kelima, lebih hemat air dan nutrisi. Dimana kekurangan dari rakit apung ini adalah: satu, rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. Yang kedua, akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air dalam nutrisi. Yang ketiga, kadar oksigen yang sedikit meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak terendam dalam larutan nutrisi sehingga memungkinkan ada oksigen untuk membantu fotosintesis. Yang ketiga adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique System, di mana kelebihan dari sistem ini adalah sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Alasannya, sistem NFT akan membuat aliran air dapat terpenuhi dengan mudah, stabil, dan baik. Pemenuhan air dalam NFT memungkinkan akar tanaman untuk menyerap nutrisi lebih banyak sehingga terjadi proses fotosintesis yang lebih baik. Yang kedua, dengan sistem NFT, masa tanam tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak dibandingkan sistem hidroponik konvensional. Yang ketiga, perawatan, pengontrolan dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam satu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek berulang kali, karena dengan sekali melihat maka kita dapat mengetahui kondisi nutrisi secara keseluruhan. Yang kemudian adalah kekurangan dari sistem NFT, di mana satu, perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal meskipun banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. Hal ini dikarenakan komponen peralatan untuk merancang sistem hidroponik NFT yang cukup banyak seperti pompa, persediaan nutrisi, tempat penanaman, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak cocok untuk pemula karena kemampuan dan ketelitian agar dapat berhasil, kerumitan dalam pengoperasiannya seperti pengecekan air dan nutrisi dan dilakukan oleh orang yang baru belajar karena khawatir mengalami resiko kegagalan yang lebih besar.
Yang ketiga, bergantung pada listrik. Beberapa alat memerlukan listrik yang stabil dan tersuplai agar sistem hidroponik yang telah dirancang terus berjalan. Yang keempat adalah rentan terhadap penyakit. Apabila beberapa tanaman terkena penyakit, akar tanaman yang terintegrasi dengan aliran nutrisi akan lebih mudah menyebar penyakit ke tanaman lain yang berada pada jalur atau wadah tersebut. Yang keempat adalah sistem irigasi tetes atau drip system, di mana sistem ini adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Di mana kelebihan dari sistem ini adalah waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Yang kedua, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Yang keempat, penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Kekurangan dari sistem irigasi tetes ini adalah satu, modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif tinggi. Yang kedua, diperlukan wawasan lebih luas dan mendalam mengenai tanaman. Yang ketiga, perawatan harus intensif. Yang keempat, permasalahan pada sistem pengairan maka akan berpengaruh terhadap hasil pertanian atau EABB and flow system. Ini adalah salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik. Dalam sistem hidroponik ini, tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompakan ke dalam media yang nantinya akan dapat membasahi akar. Kelebihan dari sistem hidroponik ini adalah satu, tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Yang kedua, suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Yang ketiga, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Kemudian kekurangan dari sistem hidroponik EABB and flow ini adalah satu, biaya pembuatan cukup mahal. Yang kedua, tergantung pada listrik. Yang ketiga, kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awalnya. Yang keenam adalah aeroponik, di mana kelebihan dari sistem aeroponik ini adalah satu, mampu mengendalikan akar tanaman. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah. Yang ketiga, keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman. Yang keempat, tanaman dapat diproduksi hingga beberapa kali dengan periode yang pendek. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai media eksperimen sebab adanya variabel yang dapat dikontrol sehingga dapat memungkinkan hasil tanaman high planting disenti. Kemudian kelemahan dari sistem aeroponik ini adalah satu, memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal. Yang kedua, sangat tergantung pada energi listrik. Yang ketiga, mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.